Kita sering sekali mengatakan sebuah kalimat yang sederhana, tapi menggambarkan betapa kita masih sangat kekanak-kanakan secara spiritual. Kalimat itu, saya begini karena kamu begitu. Sering? Saya begini karena kamu begitu. Kenapa sih kita marah? Karena kamu. Kenapa kita kesel? Karena kamu. Karena kita sedih? Karena kamu. Ya. Kita sering melempar tanggung jawab kita kepada di luar diri kita. Akibat kita tidak bisa memikul tanggung jawab sepenuhnya oleh diri kita sendiri. Sepanjang kita masih berprinsip saya begini karena kamu begitu, padahal kita tidak punya kemampuan menutup mulut orang lain, yang mampu kita lakukan itu kan sebetulnya menyumpal telinga kita. Kita tidak mungkin mengubah panas terik matahari, karena itu di luar kewenangan kita. Yang mungkin dilakukan itu adalah menyiapkan baju yang tepat supaya kita tidak tersengat matahari. Kita tidak mungkin mengubah hujan yang deras dan menyetopnya, karena itu bukan wilayah kita. Yang bisa kita lakukan itu adalah membeli payung agar kita tidak kehujanan. Saya ingin dan memberikan kesadaran yang lebih dalam kepada kita semua. Kita ini sering ewuh pakewuh dalam hidup karena kita tidak mengerti wilayah mana bagian kita dan wilayah mana yang kita tidak punya kuasa untuk mengubahnya. Lalu kita menjadi sembrono, artinya kita ini membabi buta. Kamu jangan ngomong begitu ya. Gitu kan. Kita mengatur orang lain supaya tidak ngomong begitu. Padahal orang lain ngomong begitu ya hak mereka. Makanya daripada kita repot-repot menggunakan tangan kita untuk menutup mulut orang lain, di samping bau, ya sudah saja kita tutup telinga kita. Kita lebih baik melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan oleh diri kita, karena itu adalah wilayah tanggung jawab kita. Jadi mulai sekarang kita harus menanamkan pada diri kita sebuah sikap bahwa saya begini karena ini adalah konsekuensi dari pilihan saya. Jadi jangan kita kemudian mengatakan saya begini karena kamu begitu. Semua perasaan tidak enak itu sebetulnya bukan datang dari dual diri kita. Semua perasaan tidak enak itu sebetulnya karena kita mengizinkan ya untuk datang dan melukai diri kita. Jadi sebetulnya semua itu bukan kesalahan sesuatu yang di luar diri kita. Semua itu adalah kesalahan dari diri kita sendiri. Lalu kita mencoba melempar tanggung jawab itu kepada yang di luar diri kita. Sepanjang kita itu masih bersikap saya begini karena kamu begitu, ya, sepanjang itu pula sesuatu yang disebut dengan ketentraman di dalam kehidupan kita tidak akan pernah kita raih. Padahal sebetulnya tujuan hidup kita itu adalah kebebasan. Tujuan hidup kita itu adalah moksa, mencapai kebebasan. Ya, untuk mencapai moksa itu, ya, gerbangnya cuma satu, yang disebut dengan nirwana. Nirwana itu adalah merasa bahagia pada kondisi apapun. Dan untuk merasa bahagia pada kondisi apapun, selama kita masih menggunakan prinsip saya begini karena kamu begitu, dan melempar tanggung jawab kepada apa yang di luar diri kita, maka kita akan selamanya tidak akan pernah mencapai moksa itu.
Pelajarannya sangat sederhana, tapi ini kalau dipraktekkan, ini akan mengakibatkan suatu dampak spiritual yang amat sangat luar biasa, dan kedewasaan spiritual kita akan mulai terlihat. Ketika seseorang marah karena dia mendapatkan informasi dari orang lain, sebetulnya yang salah itu bukan informasinya. Yang salah itu adalah reaksi dia terhadap informasi. Sebetulnya yang disebut dengan setan itu bukan pembawa informasi. Tapi setan itu sesungguhnya adalah reaksi negatif pikiran kita terhadap informasi. Itu sesungguhnya setan. Makanya tugas kita dalam kehidupan ini adalah membuat damai antara setan dengan malaikat. Karena dua-duanya ada di dalam pikiran kita. Reaksi negatif pikiran kita terhadap informasi yang menyebabkan kita marah, kemudian kita berbuat tindakan-tindakan jahat, itu sebetulnya bukan karena sesuatu di luar diri kita, tapi karena kita mengambil sebuah pilihan yang salah, reaksi pikiran kita terhadap informasi. Jadi sebetulnya pilihan ada pada diri kita. Mau mengambil reaksi negatif terhadap informasi atau mau mengambil reaksi yang positif terhadap informasi, itu dua-duanya adalah wilayah kewenangan kita. Dan kita sering mengambil pilihan yang salah. Lalu kita sering mengatakan, saya begini karena kamu begitu. Ya. Kecil-kecilan saja. Kita kadang-kadang suka kesel kan? Suka kesel? Sama siapa? Sama suami. Saya sekarang mau kasih tahu, itu kesel bukan karena kesalahan suami kita. Karena kita masih saya begini, karena kamu begitu. Kita sering memaksa orang lain agar mengikuti pikiran kita. Padahal kita tidak punya hak untuk memaksa orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah memaksa diri kita agar kita tetap dalam keadaan nyaman. Ini yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Jadi sebetulnya kita itu kadang-kadang tidak cerdas. Ya. Lalu kita membiarkan diri kita terombang-ambing dalam kesedihan, penderitaan, kemelekatan, ya kan, perasaan tidak nyaman, dan kita sering menuduhkan ini kepada orang lain. Gitu kan? Ya, udahlah saya mau bunuh diri saja. Kenapa? Habis kamunya begitu. Jadi kita itu bunuh diri bukan urusan orang lain. Saya begini harusnya karena ini adalah pilihan saya. Lah mau bunuh diri aja. Itu. Habis Allah kepada saya sih, saya minta nggak dikasih. Ya sudah, saya nggak akan menyembah Allah gitu. Ya kata Allah, itu pilihanmu. Jadi walaupun judul pengajian kita ini sederhana, sekarang ini tugas kita adalah saya begini bukan karena kamu begitu. Saya begini, inilah konsekuensi dari sebuah pilihan saya. Dan ini adalah tanggung jawab saya. Jadi sebetulnya kita ini selama ini tidak merasa nyaman dalam kehidupan karena kita tidak sukses memikul tanggung jawab atas segala tindakan kita sendiri. Sebetulnya ya, yang menyebabkan kita tidak nyaman itu kan karena kita reaktif terhadap segala sesuatu yang kita sebut lingkungan kita, yang memberikan informasi dan reaksi yang tidak bagus kepada kita. Jadi kita tidak akan pernah ya mencapai yang disebut dengan kebebasan itu selama kita masih saya begini karena kamu begitu. Sekarang tugasnya apa? Saya begini karena pilihan saya, bukan karena kamu begitu. Pokoknya orang di luar diri kita mau ngeselin kayak apa sama kita, kesel bukan salah mereka. Jadi sebetulnya ngajinya nggak usah panjang-panjang, gitu aja. Ya, dan ini kalau dipraktekkan ini sudah sangat luar biasa. Ya. Nggak usah panjang-panjang. Keluar dari ruangan ini tidak boleh lagi. Ya. Ada perasaan kesal, ada perasaan apa yang dituduhkan kepada orang lain. Tidak boleh ada perasaan marah yang dituduhkan kepada orang lain. Karena sebetulnya pilihan-pilihan itu ada pada diri kita. Reaksi pikiran kita terhadap informasi dan apa yang ada di luar diri kita, itu yang salah. Jadi selama ini kita menggunakan prinsip setan ya ketimbang menggunakan prinsip
malaikat.